Setelah beberapa tahun berlalu, akhirnya Malin sukses guys. Kayak raya, punya kapal gede, baju keren, bahkan katanya dia nikah sama cewek bangsawan. Singkat cerita, suatu hari Malin balik kampung. Tapi pas ibunya nyamperin, Malin malah malu ngakuin itu ibunya. Dia bilang dia nggak kenal sama ibunya. Si ibu sedih campur marah. Dia doain Malin supaya dia dihukum oleh Tuhan. Tiba-tiba petir menyambar, badai datang, dan duar, Malin Kundang berubah jadi batu. Halo guys, welcome back to my channel. Halo anak kos. Guys, pernah gak sih waktu kecil kalian dengar cerita tentang Malin Kundang? Itu loh, anak rantau yang sukses tapi pas pulang kampung malah sombong dan katanya dikutuk jadi batu sama ibunya sendiri. Kisah ini tuh udah kayak makanan wajib kalau kita ikut acara dongeng di sekolah ya. Nggak cuma itu, hampir semua orang tua zaman dulu kayaknya semangat banget buat cerita ini. Apalagi pas kita lagi bandel, langsung deh diingetin. Jangan kayak Malin Kundang, nanti jadi batu. Tapi pernah gak sih kepikiran sebenarnya cerita ini tuh beneran terjadi? Atau cuma dongeng buat nakut-nakutin anak kecil supaya jadi patuh? Apa memang ada bukti sejarah tentang Malin Kundang? Atau jangan-jangan ini cuma mitos rakyat yang berkembang dari mulut ke mulut? Tapi ngomong-ngomong soal Malin Kundang, ternyata ceritanya itu udah ada sejak ratusan tahun lalu loh. Tapi dari mana sih awal mula kisah ini bisa menyebar dan jadi legenda di seluruh Indonesia? Ada yang bilang ini semua berawal dari kisah para pelaut Minangkabau yang merantau ke negeri jauh. Ada juga yang percaya ini cuma cerita rakyat biasa yang dikasih bumbu-bumbu dramatis supaya makin seru. Nah, daripada kita nebak-nebak, mending langsung aja kita telusuri sejarah dan cerita di balik legenda Malin Kundang. Dan fakta-fakta menarik yang selama ini belum pernah kamu dengar. Langsung aja, yuk kita bahas. Jadi gini guys, cerita Malin Kundang itu asalnya dari Sumatera Barat. Lebih tepatnya daerah Padang. Alkisah, ada anak laki-laki namanya Malin. Dia hidup miskin yang tinggal cuma bareng ibunya. Karena bapaknya ini udah lama meninggal. Jadi ibunya kerja keras buat besarin si Malin sendirian. Karena hidup susah, si Malin mutusin buat ngerantau ke negeri seberang. Cari kerjaan, cari duit, biar hidupnya bisa berubah. Ibunya sebenarnya berat banget buat ngelepasin. Tapi mau gimana lagi? Demi masa depan, akhirnya Malin berlayar. Setelah beberapa tahun berlalu, akhirnya Malin sukses guys. Kayak raya, punya kapal gede, baju keren, bahkan katanya dia nikah sama cewek bangsawan. Nah, singkat cerita suatu hari, Malin ini balik kampung. Tapi pas ibunya nyamperin, Malin malah malu ngakuin itu ibunya. Dia bilang dia nggak kenal sama ibunya. Si ibu sedih campur marah. Dia doain Malin supaya dia dihukum oleh Tuhan. Tiba-tiba petir menyambar, badai datang, dan duar, Malin Kundang berubah jadi batu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ceritanya guys. Sekarang pertanyaannya, apakah kisah Malin Kundang ini beneran kejadian nyata? Jawabannya enggak. Ini cuma mitos guys. Cerita-cerita kayak gini tuh biasa disebut folklore alias cerita rakyat. Fungsinya buat nyampein pesan moral ke generasi muda. Kayak jangan durhaka sama orang tua, jangan sombong, gitu loh. Nggak ada bukti sejarah yang nunjukin Malin Kundang itu orang beneran. Nama Malin sendiri juga generik banget di budaya Minang. Artinya kayak anak muda atau pemuda. Jadi bisa dibilang Malin itu karakter fiksi. Nah, terus gimana dengan patung batu Malin Kundang yang viral itu? Well, patung itu sebenarnya buatan manusia guys.
Patung Malin Kundang dibuat pada tahun 1980-an oleh seorang seniman lokal buat mempercantik kawasan pantai air manis dan mendukung pariwisata di Padang. Kalau dilihat detail nih, kelihatan kok bekas-bekas patahannya, bukan hasil petir beneran. Bahkan patung itu sempat rusak karena gempa tahun 2009, terus dibenerin lagi. Walaupun fiksi, cerita Malin Kundang tetap kuat di ingatan kita karena ceritanya relatable banget. Kita semua kan diajarin dari kecil buat hormat sama orang tua kan. Jadi Malin Kundang ini dipakai buat nakut-nakutin anak-anak supaya enggak durhaka. Jadi ya wajar aja sih, cerita ini kayak semacam reminder moral dari generasi ke generasi. So next time kalau kalian jalan-jalan ke Padang dan lihat patung Malin Kundang, ingat ya, itu bukan sisa manusia yang dikutuk, tapi karya seni buatan tangan manusia. Dan jangan lupa, hormatin orang tua kita, bukan karena takut jadi batu, tapi karena tanpa mereka, kita nggak akan ada di dunia ini. Dan mungkin itu aja video gue kali ini. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.